Malam itu, udara di kawasan Bekasi terasa seperti malam-malam biasa lainnya, kendaraan berlalu lalang, lampu-lampu kota berkedip, dan stasiun-stasiun kereta dipenuhi oleh para penumpang yang ingin pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, sebuah tragedi besar akan terjadi, sebuah tragedi yang akan mengubah malam biasa itu menjadi salah satu malam paling kelam dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Sebuah tragedi yang akan meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi para korban dan keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan kejadian ini melalui layar ponsel mereka, melalui berita-berita yang berseliweran di media sosial, dan melalui cerita-cerita pilu yang terus mengalir dari mulut ke mulut sejak malam itu hingga hari-hari berikutnya. Dan yang membuat tragedi ini semakin memilukan adalah kenyataan bahwa kejadian ini sebenarnya bisa dicegah, seharusnya bisa dicegah, seharusnya tidak perlu terjadi sama sekali jika saja semua pihak yang terlibat menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar. Jika saja sistem pengamanan perlintasan kereta api di negeri ini sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, dan jika saja ada kesadaran penuh dari semua pihak bahwa perlintasan kereta api bukan sekadar jalan biasa yang bisa diperlakukan sembarangan. Tapi kita tidak bisa memutar waktu ke belakang, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah duduk bersama, menelusuri satu persatu bagaimana kejadian ini berlangsung, mencoba memahami setiap detail dari insiden yang mengguncang hati nurani bangsa ini, dan berharap bahwa dari tragedi ini kita semua bisa belajar sesuatu yang cukup berharga untuk mencegah hal serupa terjadi di masa yang akan datang. Jadi mari kita mulai dari awal, dari titik pertama di mana semuanya bermula, karena untuk benar-benar memahami sebuah tragedi sebesar ini, kita perlu melihatnya secara utuh, dari akar permasalahannya, bukan hanya dari permukaan yang terlihat di berita-berita singkat yang beredar di media sosial. Perlintasan Ampera di Bekasi. Bagi sebagian besar orang yang tinggal atau beraktivitas di kawasan itu, nama perlintasan ini mungkin sudah sangat familiar, sebuah titik pertemuan antara jalan raya dan jalur kereta api yang setiap harinya dilalui oleh ribuan kendaraan dari berbagai jenis, dari sepeda motor yang dengan lincahnya menyelip di antara kendaraan lain, hingga kendaraan-kendaraan berukuran besar yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk melintas. Dan di perlintasan inilah, malam tragis itu dimulai. Sebuah taksi dengan livery hijau khas perusahaan Green SM tampak berhenti di tengah perlintasan, bukan karena pengemudinya sengaja berhenti di sana, bukan karena ada penumpang yang ingin turun tepat di atas rel kereta api, melainkan karena taksi itu mengalami mogok, mesin yang tiba-tiba mati, kendaraan yang tiba-tiba kehilangan tenaganya tepat di tempat yang paling berbahaya yang bisa dibayangkan, tepat di atas rel kereta api yang setiap beberapa menit sekali dilalui oleh rangkaian kereta. Dengan bobot ratusan ton dan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan rem untuk menghentikannya dalam jarak pendek. Bayangkan situasi itu sejenak. Seorang pengemudi taksi yang mendapati kendaraannya tiba-tiba mati di tengah perlintasan kereta api, dengan palang pintu perlintasan yang mungkin sudah mulai menutup atau bahkan sudah tertutup, dengan bunyi klakson dan tanda peringatan yang mungkin sudah berbunyi, dengan tekanan waktu yang luar biasa karena dia tahu bahwa kereta bisa datang kapan saja, dan dengan keterbatasan kemampuan untuk melakukan apapun karena mesin kendaraannya sudah tidak mau bekerja. Ini adalah situasi yang mengerikan, situasi yang membuat siapapun yang membayangkannya akan merasakan detak jantung yang semakin cepat, keringat dingin yang mulai mengalir, dan rasa panik yang sulit dikendalikan. Namun tragisnya, situasi inilah yang kemudian menjadi pemicu dari serangkaian kejadian berantai yang akhirnya merenggut 7 nyawa dan melukai 81 orang lainnya dalam satu malam yang seharusnya biasa-biasa saja. Kereta pertama yang melintas tidak punya pilihan lain, kereta api dengan bobot dan kecepatan seperti itu tidak bisa berhenti mendadak seperti mobil biasa, dan ketika masinis melihat ada objek menghalangi jalurnya, rem sudah diinjak sekuat mungkin tetapi fisika tidak bisa dibohongi.
Momentum yang sudah terbangun tidak bisa dihentikan begitu saja dalam jarak yang sangat pendek, dan akhirnya tabrakan itu terjadi. Kereta menghantam taksi Green SM yang mogok di perlintasan Ampera tersebut, dan dalam sekejap, kendaraan yang tadinya berdiri di atas rel itu remuk, hancur, terseret oleh kekuatan luar biasa dari rangkaian kereta yang menabraknya. Taksi itu hancur, dan reruntuhan serta dampak dari tabrakan itu menyebabkan gangguan pada jalur kereta api di kawasan tersebut, sebuah gangguan yang kemudian menjadi faktor penting dalam babak berikutnya dari tragedi malam itu. Sementara itu, di stasiun Bekasi Timur, sebuah KRL atau kereta rel listrik dengan jurusan Jakarta Cikarang sedang berhenti di jalur 1, melakukan kegiatan yang paling rutin dalam operasional kereta komuter, yaitu menurunkan dan menaikkan penumpang. Para penumpang yang kelelahan setelah seharian bekerja turun satu persatu, beberapa orang baru naik untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan suasana di dalam gerbong-gerbong kereta itu adalah suasana yang sangat familiar bagi siapapun yang pernah menggunakan KRL sebagai moda transportasi sehari-hari, campuran antara lelah, kantuk, dan kelegaan karena perjalanan pulang sudah hampir selesai. Namun KRL ini tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena ada laporan gangguan di jalurnya, gangguan yang disebabkan oleh insiden taksi mogok dan tertabrak kereta di perlintasan Ampera tadi, dan kereta ini pun terpaksa berhenti lebih lama dari yang seharusnya di stasiun Bekasi Timur, menunggu informasi lebih lanjut tentang kondisi jalur di depannya, menunggu keputusan dari pusat kendali operasional tentang apakah aman untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Para penumpang yang ada di dalam kereta mungkin sudah mulai gelisah, mungkin ada yang mengeluh karena keterlambatan yang tidak terduga ini, mungkin ada yang mengirim pesan kepada keluarga di rumah untuk memberitahu bahwa mereka akan terlambat sampai, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa keterlambatan ini, yang terasa menjengkelkan pada momen itu, sebenarnya adalah hal yang paling tidak perlu mereka khawatirkan malam itu. Karena ancaman yang sesungguhnya tidak datang dari arah depan, ancaman yang sesungguhnya datang dari arah belakang, dari arah Jakarta, dari sebuah kereta api jarak jauh yang melaju dengan kecepatan tinggi dan sama sekali tidak mengetahui atau tidak mendapat informasi yang cukup tepat waktu bahwa ada KRL yang sedang berhenti di jalur yang sama di depannya. Kereta api Argo Bromo Anggrek. Nama yang sangat terkenal di kalangan pengguna kereta api Indonesia, sebuah kereta eksekutif premium yang melayani rute Jakarta-Surabaya, salah satu armada kebanggaan PT KAI yang dikenal dengan kenyamanan dan kecepatannya, kereta yang biasanya dipilih oleh para penumpang yang menginginkan perjalanan jarak jauh yang nyaman, cepat, dan berkelas. Malam itu, Argo Bromo Anggrek sedang dalam perjalanannya, melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan tinggi yang memang menjadi karakteristik kereta ekspres jarak jauh, dan di dalam gerbong-gerbongnya ada penumpang-penumpang yang mungkin sedang tertidur, mungkin sedang membaca, mungkin sedang menikmati pemandangan malam dari balik jendela, atau mungkin sedang berbincang-bincang dengan sesama penumpang tentang berbagai hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kereta lain yang sedang berhenti di jalur yang sama di depan mereka. Dan kemudian, dalam kecepatan tinggi yang tidak sempat dihentikan, Argo Bromo Anggrek menghantam KRL yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur itu. Benturan itu pasti luar biasa keras, energi kinetik dari kereta jarak jauh yang melaju dengan kecepatan tinggi ketika bertemu dengan kereta yang diam adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata biasa. Sebuah kekuatan destruktif yang dalam sekejap mengubah gerbong-gerbong yang tadinya penuh dengan penumpang menjadi tumpukan logam yang remuk dan bengkok, yang melemparkan orang-orang dari tempat duduk mereka, yang menciptakan kekacauan dan kepanikan luar biasa di dalam dan di sekitar kereta yang tertabrak. Dan gerbong yang mengalami kerusakan paling parah, gerbong yang menanggung beban terbesar dari benturan itu, adalah gerbong khusus wanita. Sebuah fakta yang membuat hati siapapun yang mendengarnya akan terasa seperti diremas, karena gerbong khusus wanita adalah tempat di mana para perempuan memilih untuk berdiri atau duduk justru karena mereka ingin merasa lebih aman, lebih terlindungi,
terhindar dari potensi pelecehan atau ketidaknyamanan yang mungkin mereka alami di gerbong campuran. Dan malam itu tempat yang mereka pilih karena ingin merasa lebih aman itu justru menjadi tempat yang paling berbahaya dari semua gerbong yang ada. Ironi yang menyakitkan, ironi yang tidak bisa diungkapkan dengan cara lain selain dengan diam sejenak dan merenungkan betapa kejamnya kadang-kadang nasib bisa berpihak. Dalam hitungan detik setelah benturan itu, situasi di stasiun Bekasi Timur berubah menjadi kekacauan total. Orang-orang yang selamat dari benturan berlarian keluar dari gerbong-gerbong yang rusak, ada yang berteriak meminta tolong, ada yang mencari anggota keluarga atau teman yang tadi duduk di dekat mereka. Ada yang terduduk lemas karena syok dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara di dalam gerbong-gerbong yang rusak parah masih ada orang-orang yang terperangkap, orang-orang yang terluka. Dan tidak bisa bergerak, orang-orang yang membutuhkan pertolongan segera tetapi pertolongan itu tidak bisa datang cukup cepat karena kondisi gerbong yang hancur membuat proses evakuasi menjadi sangat sulit dan berbahaya. Tim penyelamat dari berbagai instansi segera dikerahkan ke lokasi kejadian, petugas kepolisian, petugas pemadam kebakaran, tim medis darurat, relawan, dan berbagai pihak lainnya berdatangan ke stasiun Bekasi Timur untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban, bekerja dalam kondisi yang sangat menantang karena reruntuhan gerbong yang tidak stabil, karena kondisi pencahayaan yang mungkin tidak ideal, dan karena jumlah korban yang sangat banyak sehingga sumber daya yang ada harus benar-benar dioptimalkan sebaik mungkin. Rumah sakit di sekitar kawasan Bekasi segera menerima lonjakan pasien dari insiden ini. Tenaga medis bekerja keras untuk menangani para korban luka yang berdatangan, dan di luar rumah sakit, keluarga-keluarga dari para korban mulai berdatangan, wajah-wajah cemas dan penuh ketakutan. Orang-orang yang menunggu kabar tentang anggota keluarga mereka yang malam itu menggunakan KRL untuk pulang ke rumah dan belum memberikan kabar. Bayangkan perasaan seorang ibu yang menunggu anaknya pulang dan tiba-tiba mendengar berita tentang kecelakaan kereta di jalur yang biasa digunakan anaknya. Bayangkan perasaan seorang suami yang tidak bisa dihubungi istrinya yang tadi naik KRL dari arah Jakarta. Bayangkan perasaan seorang anak yang menunggu orang tuanya pulang dan hanya bisa menonton berita tentang tragedi ini di televisi sambil berharap dan berdoa bahwa orang tua mereka bukan termasuk korban. Perasaan-perasaan itulah yang malam itu dialami oleh begitu banyak orang di Bekasi dan sekitarnya, perasaan yang tidak ada kata-kata yang cukup tepat untuk menggambarkannya, perasaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah berada dalam situasi serupa. Update terbaru yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa dalam insiden 3 kereta ini, terdapat 7 orang yang meninggal dunia dan 81 orang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan, dari luka ringan hingga luka yang cukup serius dan membutuhkan penanganan intensif. 7 nyawa. Angka yang mungkin terdengar kecil dibandingkan dengan tragedi-tragedi besar lainnya yang pernah terjadi di dunia, tetapi bagi 7 keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai malam itu, angka itu bukan sekadar statistik, angka itu adalah kehilangan yang nyata, kehilangan yang akan mereka rasakan setiap hari untuk sisa hidup mereka, kehilangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Dan kita semua berharap, dengan sepenuh hati, bahwa angka itu tidak akan bertambah lagi, bahwa 81 orang yang luka-luka itu semuanya akan mendapatkan penanganan terbaik dan bisa pulih dengan sempurna, bahwa tidak ada lagi keluarga yang harus merasakan kehilangan yang sama dengan yang sudah dirasakan oleh 7 keluarga yang berduka itu. Namun sementara proses evakuasi dan penanganan korban masih berlangsung, sementara tim medis masih berjuang keras untuk menyelamatkan setiap nyawa yang bisa diselamatkan, di dunia maya sebuah gelombang reaksi yang sangat besar sedang terbentuk. Media sosial, yang dalam era modern ini selalu menjadi cerminan paling cepat dari reaksi publik terhadap sebuah peristiwa besar, dipenuhi dengan berbagai macam unggahan tentang insiden ini, dari foto-foto dan video yang diambil oleh orang-orang yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian, hingga komentar-komentar dari netizen yang mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan berbagai emosi lainnya yang dipicu oleh tragedi malam itu.
Dan di antara semua reaksi yang bermunculan di media sosial, ada satu hal yang secara konsisten menjadi fokus perhatian netizen Indonesia. Satu hal yang terus dibicarakan, dianalisis, dan diperdebatkan dengan sangat intens, yaitu perusahaan taksi Green SM dan peran serta tanggung jawabnya dalam insiden yang mengerikan ini. Green SM. Bagi sebagian orang, nama ini mungkin baru pertama kali mereka dengar malam itu ketika insiden ini terjadi dan menjadi viral di media sosial. Tetapi bagi mereka yang selama ini memperhatikan berita-berita tentang keselamatan di perlintasan kereta api, nama ini mungkin sudah tidak asing lagi, karena ternyata insiden malam itu bukanlah yang pertama kali melibatkan armada taksi dari perusahaan ini. Netizen yang rajin melakukan penelusuran menemukan bahwa taksi Green SM sebelumnya sudah beberapa kali terlibat dalam insiden tertabrak kereta api, sebuah pola yang ketika diungkap ke publik langsung memicu gelombang kemarahan yang sangat besar di media sosial. Bagaimana bisa sebuah perusahaan transportasi yang kendaraannya sudah beberapa kali terlibat dalam insiden serupa masih terus beroperasi tanpa ada tindakan pencegahan yang lebih serius? Bagaimana bisa pola yang sama terus berulang tanpa ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mengalir deras di media sosial, dan setiap pertanyaan membawa serta gelombang kemarahan yang semakin membesar ketika orang-orang mulai menyadari implikasi dari pola yang terulang ini. Karena jika memang benar bahwa ini bukan insiden pertama yang melibatkan taksi Green SM di perlintasan kereta api, maka pertanyaan yang paling mendasar dan paling penting adalah, apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini setelah insiden-insiden sebelumnya untuk memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi lagi? Apakah ada evaluasi internal yang dilakukan? Apakah ada pelatihan tambahan yang diberikan kepada para pengemudi tentang prosedur keselamatan di perlintasan kereta api? Apakah ada mekanisme pemeriksaan kondisi kendaraan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa armada yang dioperasikan dalam kondisi prima dan tidak akan mogok di tempat-tempat berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan retoris yang dilontarkan oleh netizen yang sedang marah. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat substantif dan membutuhkan jawaban yang jelas dan bertanggung jawab dari pihak perusahaan. Dan disinilah satu lagi aspek dari tragedi ini yang menjadi sorotan utama publik, yaitu perbedaan yang sangat mencolok antara respons yang diberikan oleh PT KAI di satu sisi dan respons yang diberikan oleh Green SM di sisi lainnya. PT KAI, sebagai operator kereta api yang terlibat dalam insiden ini, relatif cepat dalam menyampaikan pernyataan resmi kepada publik. Permohonan maaf disampaikan kepada masyarakat dan kepada keluarga para korban, ada ekspresi belasungkawa yang tulus, ada komitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian ini, dan ada janji untuk memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarga mereka. Tentu saja, respons dari PT KAI ini tidak serta-merta membuat semua orang puas. Tentu saja masih ada pertanyaan-pertanyaan besar yang harus dijawab tentang bagaimana sistem komunikasi dan koordinasi antara pusat kendali operasional dan para masinis kereta bisa gagal hingga menyebabkan Argo Bromo Anggrek menabrak KRL yang sedang berhenti di jalur yang sama. Tetapi setidaknya ada itikat baik yang ditunjukkan, ada kesediaan untuk menghadapi publik dan mengakui bahwa ada sesuatu yang salah malam. Itu. Sementara itu, dari pihak Green SM, situasinya sangat berbeda. Pada saat netizen sudah ramai membicarakan insiden ini dan menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan taksi itu, belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Green SM kepada publik. Tidak ada permohonan maaf, tidak ada ekspresi belasungkawa kepada keluarga korban, tidak ada penjelasan tentang apa yang terjadi dengan taksi mereka malam itu, dan tidak ada komitmen apapun tentang langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Ketiadaan respons inilah yang kemudian menjadi bahan bakar yang semakin membesarkan api kemarahan netizen terhadap perusahaan ini. Dalam era media sosial seperti sekarang, diam bukan merupakan pilihan yang netral. Diam dalam situasi seperti ini dibaca oleh publik sebagai ketidakpedulian, sebagai penghindaran tanggung jawab,
sebagai ketidaksensitifan terhadap penderitaan para korban dan keluarga mereka. Dan semakin lama Green SM diam, semakin besar tekanan publik yang mengarah kepada mereka, semakin keras tuntutan untuk pertanggungjawaban yang jelas dan transparan. Fenomena ini sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kontroversi antara dua perusahaan yang memiliki respons berbeda terhadap sebuah insiden. Fenomena ini mencerminkan perubahan fundamental dalam bagaimana masyarakat Indonesia memandang tanggung jawab korporat, dalam bagaimana publik menuntut akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan yang operasinya berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.